Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami. Video ini adalah episode kedua dari serial video Ya'juj wa Ma'juj. Syekh Imran Husain rahimahullah menganggap dua suku perusak bumi, yakni Ya'juj dan Ma'juj, berasal dari bangsa Khazaria yang kemudian bertransformasi menjadi bangsa Yahudi Zionis dan Kristen Eropa. Menurut beliau, seiring perkembangan zaman, keduanya ini lalu beraliansi menjadi para globalis asal Amerika, Inggris, Israel, dan Rusia. Singkatnya, sebut saja mereka elit global. Menurut Syekh Imran Husain, elit global telah menipu Bani Israel untuk mengikuti agenda Al-Masih Ad-Dajjal, yakni mengambil alih kembali kota Yerusalem setelah sebelumnya Bani Israel terusir 2 kali dari sana. Pengusiran pertama yakni di masa penghancuran Yerusalem oleh Nebukadnezar, Raja Babilonia, yang kemudian dilanjutkan penghancuran kedua oleh Titus, komandan tentara Romawi. Akan tetapi, peristiwa pengusiran 2 kali ini oleh Syekh Imran dinilai merupakan suatu pengharaman dari Allah kepada Bani Israel. Salah satu fondasi pemikiran beliau dibangun atas dasar terjemahan bahasa Inggris Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat 95 hingga 96. Lebih jelasnya setelah kami membaca buku beliau yang satu ini. Beliau memaknai 2 ayat tersebut sebagai berikut. Terdapat larangan pada sebuah kota yang telah kami binasakan, bahwa mereka tidak akan kembali, hingga akhirnya Ya'juj dan Ma'juj dilepaskan dan mereka menyebar ke segala penjuru. Setelah membaca ini, tahukah Anda pemirsa, terjemahan ayat 95 sangatlah berbeda makna dengan terjemahan bahasa Indonesia. Dan tidaklah mungkin bagi penduduk suatu negeri yang telah kami binasakan bahwa mereka tidak akan kembali kepada kami. Dari kedua terjemahan ini, yang mana makna ayat yang benar? Sebenarnya jika kita buka kembali Al-Quran, konteksnya menjadi jelas ketika dibaca ayat-ayat sebelumnya, yaitu ayat 92 hingga 94. Ayat-ayat ini membahas tentang pengesaan terhadap Allah dengan keyakinan penuh bahwa kepadanya lah kita semua akan kembali. Lalu apa maksud sebenarnya dari frase haram pada ayat 95? Jawabannya ada di Quran Surah Al-Mu'minun ayat 99 hingga ayat 100. Di mana dijelaskan bahwa Allah tidak mengizinkan ruh orang-orang mati untuk kembali ke dunia. Berdasarkan ayat ini, harusnya cukup jelas bagi kita bahwa Allah benar-benar mengharamkan suatu kaum yang telah binasa untuk kembali hidup di dunia. Dengan kata lain, keinginan kaum tersebut tidaklah mungkin terjadi. Mereka seluruhnya pasti akan kembali kepada Allah setelah melalui fase 2 kali mati dan 2 kali hidup. Hal ini dimaksudkan Allah agar mereka dapat diberi balasan sesuai amal perbuatan masing-masing. Masih mengacu kepada ayat 95 Surah Al-Anbiya. Frase berikutnya yang disalahartikan adalah frase Qaryatin. Syekh Imran Husain memaknai frase tersebut sebagai kota Yerusalem. Padahal tak pernah ada penjelasan langsung dari Rasulullah Muhammad maupun para sahabat Nabi. Frase Qaryatin tidaklah tepat jika dipastikan sebagai kota Yerusalem, sebab frase ini sangatlah umum dipakai oleh Al-Quran untuk mengisahkan sebuah negeri. Contohnya di Surah Al-Baqarah, Surah Saba, dan Surah At-Tolak. Dalam mengkisahkan Yerusalem, Al-Quran menyebut kota suci 3 agama itu dengan sebutan khusus, yakni Al-Muqaddasah, yang berarti tanah suci. Tidak selalu memakai frase umum seperti Qaryatin ataupun Korea.
Selain itu pemirsa, tidaklah pas jika penduduk dari Korea adalah Bani Israel pengikut Nabi Musa. Sebab Al-Quran telah menyebutkan secara gamblang bahwa Bani Israel hanya dilarang memasuki kota Yerusalem selama 40 tahun. Jadi masa pelarangan telah selesai. Sama sekali tidak ada hubungannya dengan peristiwa hancurnya dinding Ya'juj dan Ma'juj. Sebagai info tambahan ya pemirsa, setelah waktu 40 tahun tadi, Nabi Yusya diutus oleh Allah menggantikan Nabi Musa untuk memimpin Bani Israel memasuki kota Yerusalem. Bagi Anda yang berminat, silahkan buka website berikut yang memuat riwayat terkait kisah Nabi Yusya ketika menaklukkan kota Yerusalem dari bangsa Amalek. Fondasi utama Syekh Imran Hussein dalam mengidentifikasi Ya'juj Ma'juj sebagai bangsa Khazaria adalah Al-Quran Surah Al-Kahfi ayat 86 hingga 93. Beliau memperkirakan bahwa laut berlumpur hitam yang dilihat oleh Raja Dzulqarnain adalah laut hitam sebelah barat pegunungan Kaukasus. Tapi tahukah Anda faktanya pemirsa? Ternyata warna air di laut hitam tidaklah berwarna hitam, melainkan biru seperti laut pada umumnya. Sedangkan apa yang dinilai oleh Syekh Imran Hussein adalah hitamnya kedalaman laut tersebut. Jika memang hitamnya kedalaman laut yang dimaksudkan oleh Allah adalah demikian, maka tentu Allah akan memakai kalimat zulumatim fi bahril lujjiyyin, bukan kalimat ainin hami'ah. Berdasarkan hal tersebut, menurut analisa kami, tidaklah pas jika laut hitam ini adalah laut yang dilihat oleh Raja Dzulqarnain di ujung barat perjalanannya. Kami cenderung kepada tafsir ulama terdahulu bahwa terbenamnya matahari hanyalah berdasarkan observasi mata manusia, karena sejatinya matahari akan terus beredar di langit. Selanjutnya tentang Laut Kaspia. Laut ini tidaklah cocok jika dikatakan sebagai laut tempat terbitnya matahari yang dilihat oleh Raja Dzulqarnain. Sebab saat ini harusnya tercatat dalam sejarah dunia bahwa di sekitar wilayah Kaspia dahulu ada kaum yang tidak pernah terlindung dari sinar matahari, sesuai Al-Quran Surah Al-Kahfi ayat 90. Sama halnya dengan ayat 92 dan 93 ini. Tidaklah pas jika ditakwil bahwa dua pegunungan yang dimaksud oleh Allah adalah pegunungan Kaukasus beserta masyarakat di sekitarnya. Al-Quran tidak pernah mensyaratkan perjalanan Dzulqarnain harus ke arah utara atau ke arah selatan setelah dia menempuh ujung timur dan ujung barat bumi. Pada ayat 92 ini hanya disebut Dzulqarnain menempuh suatu jalan yang lain, sama sekali tidak menyebutkan arah mata angin tertentu. Kita sama-sama tahu bukan? Ada banyak arah mata angin, ada tenggara, barat daya, dan lain-lain. Jadi kesimpulan yang mungkin tentang letak geografis Ya'juj Ma'juj berada masih menjadi misteri. Jika bukan misteri, maka nama asli Raja Dzulqarnain beserta wilayah kekuasaannya akan dapat teridentifikasi dengan mudah di zaman kita. Berdasarkan asumsi letak geografis tadi, Syekh Imran Hussein mengajak kita meyakini bahwa dinding besi Dzulqarnain harus ada di sekitar pegunungan Kaukasus. Menyikapi hal itu, ada baiknya kita harus mengingat fakta bahwa pembangunan dinding besi tersebut bukanlah menggunakan teknologi konstruksi biasa, yang sewaktu-waktu hasilnya dapat ditemukan, lalu ditiru teknologinya atau bahkan dilubangi oleh kaum kufar dari sisi luar dinding besi. Sebab itulah Al-Quran mengatakan bahwa dinding tersebut tidaklah mampu ditembus, apalagi didaki. Hal ini diperjelas oleh ucapan Raja Dzulqarnain, "Ini adalah rahmat dari Tuhanku." Kita pun jangan lupa ya pemirsa, karunia Allah kepada orang-orang di masa Nabi Muhammad hidup
belum ada 1/10 dari karunia Allah kepada umat-umat terdahulu, di masa Raja Zulkarnain misalnya. Dengan kata lain, perkakas rumah tangga mereka yang bisa jadi termasuk teknologi manusia sebenarnya jauh lebih canggih dari apa yang kita miliki saat ini. Berikut adalah contoh sisa-sisa hasil kecanggihan peradaban kuno yang masih dapat kita saksikan. Maka terkait dinding besi Ya'juj wa Ma'juj ini pun, akal kita di zaman sekarang tak akan mampu menjangkau dalil hadis yang menyatakan bahwa dinding besi sempat berhasil dilobangi lalu utuh kembali. Al-Quran mensyaratkan jika janji Allah telah datang, maka dinding tersebut akan hancur luluh sepenuhnya. Saat itulah Ya'juj dan Ma'juj akan keluar, dan mereka pun turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi. Persis sebagaimana penjelasan Nabi Muhammad dalam hadis sahih berikut ini. Wahum min kulli hadabi yansilun. Pemirsa yang dirahmati Allah, berdasarkan dalil-dalil valid yang telah kita ulas bersama, maka kita dapati Ya'juj dan Ma'juj bukanlah para elit global. Mungkin ada yang bertanya, lalu apakah dinding besi masih tertutup atau sudah terbuka? Rasulullah Muhammad pernah bersabda bahwa dinding Ya'juj dan Ma'juj telah terbuka sebesar ibu jari yang dilingkarkan ke jari telunjuk. Bisa dibayangkan ya pemirsa, kira-kira berapa jumlah lubang pada dinding tersebut saat ini? Perlu diingat juga, dinding besi hanya akan berhasil dilobangi bila salah seorang dari Ya'juj Ma'juj mengatakan jika Allah menghendaki. Pertanyaannya, apakah kaum mereka seluruhnya menyadari bahwa ucapan tersebut adalah syarat berhasilnya melobangi dinding? Wallahu a'lam. Maka, bukanlah hal yang bijak jika kita jadikan dalil yang tadi untuk menuduh bangsa negara lain sebagai kaum Ya'juj dan Ma'juj. Sebab, menurut Rasulullah Muhammad SAW, perbandingan umat Islam dengan kaum Ya'juj Ma'juj adalah 1:999. Selain itu, dalam riwayat lainnya, dikatakan bahwa Ya'juj Ma'juj ketika berada di balik dinding besi tidak akan mati sebelum seorang di antara mereka memiliki 1000 keturunan atau lebih. Maka masuk akal jika kaum Ya'juj Ma'juj yang berumur panjang itu kelak mayat-mayatnya akan memenuhi daratan di bumi, sehingga tak ada tempat untuk berpijak selain pegunungan tempat Nabi Isa dan kaum muslimin yang bertahan di akhir zaman nanti. Pemirsa beriman, serial video Ya'juj Ma'juj telah selesai. Semoga apa yang kami sampaikan tadi menambah daya analisa dan khasanah keilmuan Anda di rumah. Bagi Anda yang ingin memberikan kritik dan tanggapan, kami persilahkan di kolom komentar. Wa qulil haqqu min rabbikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.